Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam arti phase out. Karena nasabahnya sudah tidak bisa dilakukan restruktur dan prospek usahanya sudah tidak ada, sehingga harus diselesaikan. Nah, di dalam pembahasan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, jika prospek usahanya itu rendah dan etikatnya juga rendah, atau di luar kuadran di sini, ya, yang punya prospek tinggi dan etikat tinggi ini, di luar ini, maka salur penyelesaiannya dapat dilakukan dengan saluran hukum dan penyelesaian damai. Penyelesaian damai atau sukarela itu kalau etikat nasabahnya tinggi, sementara prospeknya rendah. Nah, kalau etikatnya rendah, prospeknya juga rendah, ya saluran hukum. Demikian juga jika etikatnya rendah, prospeknya pun masih tinggi, juga percuma. Harus dilakukan saluran hukum. Sehingga bank akan melakukan phase out, penyelesaian berhubungan dengan nasabah. Nah, apa sih penyelesaian pembiayaan itu? Jadi penyelesaian pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang tidak mempunyai prospek setelah usaha pembinaan, penyelamatan, dan jalan lain tidak mungkin dilakukan. Nah, ini adalah upaya penyelesaian atau phase out. Kemudian, apa sih tujuan penyelesaian pembiayaan bermasalah? Bagi bank, pembiayaan bermasalah ini sangat berisiko tinggi. Ya, video-video sebelumnya saya sudah bahas resiko-resiko bank, baik finansial, reputasi, likuiditas. Nah, karena tingginya resiko terhadap pembiayaan bermasalah, maka tujuan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini melalui phase out adalah untuk mencegah resiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas pembiayaan dengan berbagai macam upaya penyelesaian. Ini adalah matrik penyelesaian pembiayaan bermasalah. Ya, jadi kalau lancar dan dalam perhatian khusus atau call 2, ya, pembiayaan lancar, bisa dan DPK ini bisa dilakukan dengan restrukturisasi. Demikian juga yang kurang lancar dilakukan dan macet atau sudah masuk kategori non-performing loan, maka bisa juga dilakukan dengan restrukturisasi sepanjang prospek usahanya masih baik dan etika debiturnya juga baik. Ya, jika NPL ini prospeknya sudah tidak ada, apalagi etikat nasabah juga sudah tidak baik, ya caranya dengan penyelesaian atau phase out atau pengakhiran hubungan nasabah dengan likuidasi, baik melalui penjualan aset dan atau penjualan perusahaan. Nah, bagaimana strategi exit pembiayaan bermasalah? Ya, exit dilakukan secara kooperatif jika terdapat kelemahan terkait agunan. Jadi bank ada kelemahan nih dari sisi agunannya, misalnya rasio jaminannya juga tidak cover, atau misalnya ada beberapa jaminan yang belum terikat sempurna. Ya.
kemudian posisi bank secara yuridis juga lemah, dan nasabah kooperatif dan tidak tergantung dari waktu, maka dilakukan penyelesaian secara kooperatif. Nah, penyelesaian secara forced atau hukum dilakukan jika penguasaan agunannya kuat dan integritas manajemen nasabah dicurigai ada kecurangan, dan nasabah tidak kooperatif dan nilai agunan cenderung menurun. Nah, ini dilakukan dengan saluran hukum nih. Nah, tindakan penyelesaian pembiayaan itu kalau etikat nasabah itu masih baik, maka dilakukan dengan secara damai atau sukarela, yaitu penyelesaian melalui pelunasan pembiayaan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Ini cirinya kalau nasabahnya etikatnya baik. Kalau etikatnya tidak baik, agak sulit ini dilakukan dengan damai atau sukarela. Untuk bisa melakukan syarat secara damai penyelesaiannya, yang pertama tadi, etikatnya baik nasabah. Usahanya udah macet dan tidak ada prospek. Penyelesaian pembiayaan tidak bersumber dari cash flow usaha. Pembiayaan bermasalah tergantung kolektivitas NPL. Dilakukan macet atau bisa juga hapus buku atau extracomptable. Dan tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan proses restrukturisasi. Nah, bentuk penyelesaiannya apa secara sukarela ini? Misalnya dengan keringanan margin atau sewa, pemberian keringanan tunggakan pokok, atau penjualan agunan sebagian atau seterusnya secara di bawah tangan. Ini bentuk-bentuk penyelesaian sukarela. Kemudian yang berikutnya adalah melalui saluran hukum, yaitu penyelesaian atau pelunasan pembiayaan melalui saluran hukum maupun pihak lain yang mempunyai kewenangan untuk menangani, misalnya arbitrase dan sebagainya. Nah, apa syaratnya? Syarat untuk melakukan penyelesaian secara hukum, nasabah tidak beretikat baik dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan. Kemudian upaya penyelesaian secara damai sudah tidak dimungkinkan lagi. Dan hasil kalkulasi biaya dibanding hasil yang akan diperoleh lebih besar. Jadi penyelesaian secara hukum ini memakan biaya yang cukup besar, sehingga bank harus mengkalkulasi, ya, apakah perlu biaya untuk lawyer, biaya untuk proses penyelesaian di secara hukum, itu cukup besar. Sehingga bank harus menghitung dengan detail pilihan ini. Nah, ini bentuk-bentuk penyelesaian secara hukum, ya, melalui inovasi, melalui pengadilan agama jika bank syariah, kalau bank konven melalui pengadilan negeri, melalui pengadilan niaga jika melakukan gugatan pilot, melalui kantor lelang, atau melalui lembaga penjaminan. Kalau melalui inovasi, saya sudah bahas di video sebelumnya tentang perubahan akad terhadap dan penyelesaian kredit macet. Pembiayaan macet melalui inovasi ini, ya, penggantian debitur atau pergantian kreditur, dan akte yang sebelumnya dianggap sudah gugur, ya. Nah, bentuk penyelesaian melalui pengadilan atau pengadilan agama untuk bank syariah dan pengadilan negeri untuk bank konven, yang pertama yang paling ringan dulu, yaitu dengan memberikan somasi. Somasi ini adalah suatu teguran tertulis yang dilakukan oleh pengadilan
baik agama ataupun pengadilan negeri, atas permintaan bank kepada nasabah yang telah cedera janji. Jadi biasanya bank melakukan somasi, ya, memohon kepada pengadilan untuk menegur. Kalau somasi ini tetap tidak diindahkan oleh nasabah, dilanjutkan dengan eksekusi. Atau bisa jadi juga somasi kedua atau unmanning bisa juga dilakukan. Tapi kalau kedua-duanya sudah tidak memungkinkan dan tidak ada etikat baik nasabah, baru dilakukan dengan eksekusi, ya, sita eksekusi. Nah, eksekusi ini ada dua, dengan parate eksekusi atau fiat eksekusi. Nah, sekarang bentuk penyelesaian melalui pengadilan niaga. Kalau yang tadi pengadilan negeri atau pengadilan agama. Nah, kalau melalui pengadilan niaga, maka bank harus mengajukan permohonan pilot ke perusahaan nasabah ke pengadilan niaga. Ini dimungkinkan juga jika terdapat aset-aset nasabah yang belum dikuasai bank dan diperkirakan bisa dijual dan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban bank. Jadi keuntungan kepailitan ini bank bisa menggugat nih aset-aset nasabah yang diyakini milik nasabah dan bisa dijual dan tidak terikat di kreditur lain. Nah, namun untuk mengajukan permohonan pilot, ya, itu bank harus punya partner satu kreditur lain, baik itu supplier atau bank lain. Karena syarat untuk mengajukan permohonan pilot harus minimal 2 kreditur dan kreditnya sudah jatuh tempo. Itu syaratnya. Kemudian yang berikutnya melalui penyelesaian lembaga penjaminan. Nah, ini jika pembiayaan nasabah dijamin oleh lembaga penjaminan. Bisa oleh Askrindo, bisa oleh Jamkrindo. Nah, maka upaya penyelesaiannya melalui pengajuan klaim ke perusahaan penjaminan. Ya. Kemudian, bentuk penyelesaian berikutnya melalui kantor lelang atau KPKNL, yaitu permohonan lelang agunan baik secara parate eksekusi atau penjualan agunan atas kekuasaan sendiri, ya, jadi parate eksekusi penjualan agunan atas kekuasaan sendiri ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL. Nah, di samping melalui saluran hukum, bank di dalam menyelesaikan pembiayaan yang sudah tidak punya prospek dan nasabahnya kooperatif dan jaminannya juga punya nilai yang bagus dan marketable, maka bank bisa melakukan pengambil alihan agunan atau AIDA, atau ini aset yang diambil alih atau agunan yang diambil alih. Jadi bank dapat membeli agunan nasabah baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajiban pada bank. Dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut yang diaidakan wajib dicairkan atau dijual kembali secepatnya. Nah, AIDA ini dianggap lancar kalau di bank syariah itu jangka waktunya cuma 1 tahun. Jika dalam 1 tahun tidak bisa menjual, maka dianggap AIDA ini klasifikasinya macet. Oleh karena itu, bank syariah wajib menyediakan cadangan penghapusan
sebesar nilai AIDA-nya. Jadi kita juga hati-hati, Bank Syariah juga hati-hati untuk melakukan AIDA karena jangka waktunya hanya 1 tahun. Nah, sementara bank konvensional itu diberikan kelonggaran oleh OJK selama 5 tahun. Ini yang sebenarnya jadi masalah. Jadi kalau bank konven itu umur AIDA ini bisa 5 tahun. Baru digolongkan macet kalau nggak laku. Nah, setelah 5 tahun, tahun ke-6 baru bank konven menyediakan cadangan 100%. Jadi ini masalah di bank syariah di sini nih. Umur AIDA-nya yang diatur oleh OJK itu hanya 1 tahun. Sementara bank konven 5 tahun. Ya, ini yang masih jadi pertanyaan dari teman-teman bank syariah. Demikian pembahasan tentang penyelesaian atau phase out pembiayaan bermasalah yang nasabahnya sudah tidak punya prospek usaha, ya, baik secara sukarela kalau etikatnya masih baik maupun melalui saluran hukum jika etikatnya sudah tidak baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.